subuh sampai maghrib. Kelamuan berarti. Ya, seneng niannya kita balik lagi hari Rabu. Bener nian. Cak kerajinan dari tadi perasaan. Dari sebelum kita on air ya. Iya, Cak kerajinan. Nian. Biar Kan bulan puasa penuh senyum. Iya. Ide. Kita lapar. Iya. Tapi katanya seneng nian, Cek ini badannya langsing sekarang. Iyalah puasa. Iya. Oh berarti tidak puasa nih kalau main ini lah ya. Ayo ini ya. Kalau udah puasa makan terus aku. Iya. Tapi ngapa nih ngomong-ngomong Caknya belum diantar ya? Belum Cak Maria. deh, jam 5, setengah 6. tidak rasa keluar takjil tuh lah dari jam 3. Iya bener. Iya. Jangan-jangan lah disimpan duluan Cek. Karena ada kabar kau nak datang. Langsung disingiti. Iya. Jadi ku telepon. Jam 5, setengah 6. Boleh. Oh kan masih di sini. Iya. Langsung ternyata disingiti sama Cak Maria ya. Iya, boleh. Aduh, senengnya kita apa namanya bulan puasa semangat Bulan ya Mas ya. puasa, Caknya nih syuting pertama dah, syuting pertama. Kayak kebanyak lebur gitu. Banyak lebur ya. Karena pergi ke sana ke sini. Iya, sibuk. Jadi biar Okan yang menjaga. Sekarang sudah ambil alih. Iya, tenang. Pokoknya Cak Maria kalau berlari kayak kulap meja ini yang minyak ini ya. Nggak sih kau pesen. Iya, ngapa tuh? Dikasih plastik. Oh, dikasih Pak. plastik. Oh, kru dikasih plastik kagak? Iya. Aman Cak ya. Iya. Iya, kalau dalam sebulan nggak kau plastik Iya. cat kau. Padahal masih training lah dipecat wae. Yang punya warung ini kan aku perasaan. Iya bener. Kita kan nyangkut bae, Cek. Kita kamu nih nyangkut bae. Bukan Ebo yang ininya, yang punyanya. Lah, Wak Ebo bosnya. Iya. Yang lebih bos kan Wak Aba. Aku mau anu Aba. Oh iya. Lagi Aku juga mau mau anu anu Aba. Nah. Aku ponan besar nah. Iya, Kau ponan ponan besar. kecil. Iya. Sesuai badan. Iya, malah boleh badu ngatur badan. jadi kalau pon anu abah tuh boleh ngatur. Iyalah. Yang nak mencat siapa tuh. Iya. Jangan nunggu sehari-hari aku. Oh iya benar. Iya, aku juga jarang-jarang soalnya nunggu panggilan ya, nunggu orderan baru nongol di sini ya. Berhubung bulan puasa nih aku banyak orderan. Iya. Ya, jago sendal di masjid. Nah, ini sendal nemu di mana ini? Wah, ini sendal abadi. Oh, sendal apa Nah. dikiroi sampai dari Tinggal masjid sini lah lain. sendal ya. itu. Ini Iya. dipakai budak di Pal TV ini Iya. kureboti. Mana sendal aku? Ujinya dibingkai ya, Cek. Biar dia enggak kemana-mana, Cek. Paling bersih ya. Ih, jorok ih. Oh, puasa Maria, kau nih. Amin. Iya. Nah, kita ini kan walaupun bulan puasa ini tetap harus menjaga kesehatan. Benar. Nah, sesuai dengan Iya. tema kita hari ini, Maria. Tidak jauh-jauh dari Pak Dokter, Bu Dokter. Iya. Ini bintang tamu kita nih. Warung Ebo nih spesialis Pak Dokter, Bu Dokter. Iya, Iya. betul. Bukan karena ini kan, kitanya sakit-sakit terus kan? Bukan. Bukan. Kan, kontraknya lah setahun. Itu kontrak. Kontrak ya. Kontraknya setahun. Iya. Pokoknya tiap jam 4 kami nak main ke sini, jam 3 kami Iya. nak ke warung Ebo hari Rabu. Ya. Iya. Pokoknya konsul gratis datang Konsul baik, Pak. gratis terus ya pokoknya. Beda-beda dokternya. Jadi siapa Maria bintang tamu kita hari ini? Apa biasanya anak nelpon bintang Nah, tamu aku kita hari ini? kenal ini relasinya Abah, nggak tahu aku. Ya, kemana Wak ini Wak Iya. kamu? Kan kamu ponakan Nggak ya? tahu kalau ujinya ini apa ini dia jual takjil sekarang. Nyari lokal lain. Nggak tahu kalau Cek Maria kemana? Abah nih. Hah? Dia Dia kemana dia? dia tak ngomong sama baik. Gogol lah dia ngomong nak ke pasar ini. Iya. Mudi ke itu pasti. Nggak tahu kemana, pokoknya hilang-hilang bae ya, Cek. Sekedar enggak dia Iya, wae. iya, ya. Itulah makanya aku terus tuh nunggu ini. Gaji naik. Ngomongin begaji-begawi lah dulu bener-bener. Ngomong gaji Lah ngomongin gaji, lah ngomongin Iya. gaji bae ya. Sudah, jadi kita Iya, nak iya. kenal ke bintang tamu kita hari ini tapi belum datang. Uji kabar Lapara studio kita ini. Lapara apa? Warung kita ini. Iya bener Pak Nian. Dokter Novadian. Pokoknya masih di dokter rumah sakit RSMH. Iya. Nah, Ini dokter. kau yang galak sakit-sakit sih Maria, galak tutup kena jinjal loh jinjal kau hati-hati. Ini dokter ginjal lah yang datang nih. Nah, hati-hati itu. makanya. Iya. Walaupun kau banyaknya dikit makan. Kalau aku dikit makan yang sono dong. Iya. Hati-hati ya malah Tapi- cepat sakit ulu hati. Iya, tapi ujinya kalau misalnya kan Tangan
Ida dan sampai Ida. Jadi tapi ujinya kan kalau misalnya kita ginjal tuh kan ada pengaruh kurang minum, ujinya kan kayak itu Itulah kan. makanya bertanya lah kita dengan Nah itu ahlinya, betul. kurang dana tuh pengaruh dah ya dengan ginjalnya. ngaruh. Ngaruh. Bukan hanya ginjal, seluruh Yang lain organ. juga ya. Seluruh Iya, organ. iya, iya. Gitu. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, Ina datang ini. Halo, Dok. Dok. Selamat datang. Iya, silakan Dr. Dok, Nova, duduk Dok. Novardian. Ya. Nah, Iya. sudah datang pemirsa di Iya. tengah-tengah kita, bintang tamu kita hari ini. Nah, kita kenalan, dokter. Ini ada Dokter Novadian SPPD KGH Finasim. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam. Sehat, Dok? Iya. Alhamdulillah sehat. Klimisnya nih dokter kita nih. Mencari puasa segernya nih. Yang apa, Cek? Hidup yang tertata, kita ini kan Tidak tahu. Bener nih ya. Iya, cak mana dok puasa kita sejauh ini lancar? Apa cak mana, Lancar. dok? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Iyalah. Cuaca mendukung ini. Iyo, Tidak mana terlalu hujan-hujan. panas. Hujan-hujan panas pula. Mendung. Mendung, Dok, Iyo, ya? asli nih ya Jadi dok. dokter ginjal sesuai tema Spesialis kita. penyakit dalam, Ya. spesialis ginjal, hipertensi, KSM, PDLR, SMH. Ya, Iya, tema betul. kita hari ini apakah ginjal Anda sehat? Deteksi dini dan lindungi. Wih, Dalam rangka mantap Hari nih Ginjal ya. Sedunia, apa ini coba dok, macamnya dok. World Kidney Day. Nah, itu dia, pokoknya Iya, mau belum- belit macam. Tidak sahur pakai keju ya, tidak sahur belit-belit ya. Iya, Agak iya. susah. Nah, itu dia. Jadi pemirsa kaget kalau ada punya pertanyaan di segmen Ya. kedua ketiga. Mungkin Buka yang sudah, telepon. iya kita kaget buka penelpon di Ya. 011 380022. Namun sebelumnya kita tanya-tanya dokter dulu Betul. masalah perginjalan Perginjalan. dok. Iya, Iya. betul. Dok, Nah. fungsi utama Fungsi ginjal di utama. tubuh kita tuh apa sih dok? Iya. Silakan. Ya, jadi ginjal ini organ yang vital ya, sangat penting di dalam tubuh kita. Karena yang paling utama dia itu membersihkan racun. Artinya di dalam tubuh kita makanan itu di metabolisme, kemudian sisa-sisa metabolisme itu berupa racun dikeluarkan. Makanya nanti dihasilkan air kemih. Di air kemih itu racun dikeluarkan. Nah, bila ginjalnya terganggu, artinya racunnya itu akan numpuk di darah. Kemudian juga yang paling penting ginjal itu mengatur tekanan darah dari bagian ginjal. Kemudian ada yang namanya hormon eritropoietin, di mana hormon eritropoietin itu berfungsi untuk membentuk sel darah merah, itu mempengaruhi HB, sehingga orang-orang yang ginjalnya terganggu itu maka sering sekali HB-nya rendah atau anemia. Kemudian juga ginjal itu salah satunya menghasilkan vitamin D juga, itu yang berhubungan dengan tulang. Jadi banyak hubungannya. Artinya kalau gangguan ginjal itu terjadi, maka beberapa hal akan timbul masalah pada kesehatan. Iya. Ciri-ciri tanda-tanda kena penyakit ginjal tuh mana dok? Kalau Nah, ginjal masalah berarti dok. Iya, kira-kira cak mana? Benar dok, ujungnya sakit ulu hati di sini, Iya, nah terus di bawah sini. sakitnya sampai ke belakang Sampai ke juga, belakang. ujungnya cak Nah, itu. dia. jadi sebenarnya permasalahan ginjal ini pada awal-awalnya itu tidak bergejala. Itu yang nggak paling ada masalah. gejala. Tidak ada gejala. Yang berasa sehat baik berarti cak Iya, dok ya. cuma paling ada perubahan pada air kemih misalnya. Misalnya menjadi sedikit atau warnanya berubah. Misalnya berbuih. Kemudian berwarna merah misalnya kan darah. Itu istilahnya gejala yang ringan. Kecuali dia berat. Mana dok yang Cio, berat tuh dok? ringan bela ngeri ya. Mohon maaf ya. Beratnya cak mana di dok ya dok? Nah, artinya kan kalau dia ringan itu cuman perubahan pada air kemih Oh, kan. iya. Perubahan warna, perubahan buih itu. Artinya tidak ada keluhan yang membuat dia Yang parah ya dok parah. ya. Iya. Tapi begitu dia sudah masuk yang berat, maka biasanya lemes. Lemes ini karena dia tadi kurang darah, anemia. Kemudian gangguan di saluran makan, seperti orang sakit mah. Nah, dia tidak mau makan, mual muntah, dan tentu sesak napas. Iya. Karena sudah ada gangguan di paru-paru dan jantung. Dan yang paling berat paling berat bisa kejang. Kejang dok. Kejang dan tidak sadar. Nah, itu yang sudah paling berat. Itu berarti berat dok ya. Ujung Ya. ginjal kita ini ada dua dok. Iya. betul. Gimana dia nak nyolong sikok dok? Nak DP rumah ya cak Maria. Bayar utang. Benar Iya. dok ya? Iya. Jadi ada yang operasi ginjal, ada apa itu pacak dibuang sikok, itu benar dok? Ya, artinya kan kalau misalnya pasien sudah ginjalnya rusak,
dan tentu dia perlu namanya itu terapi pengganti ginjal namanya itu kan. Terapi pengganti ginjal. Nah, jadi salah satu terapinya itu tentu pertama cuci darah ya, aku jelasin dulu ya. Yang biasa kita dengar kan cuci darah tuh. Cuci darah. Kemudian yang kedua ada namanya peritoneal dialisis. Jadi pasiennya bisa ganti cairan dewek di rumah 4 kali sehari. Dan memang yang paling bagus cangkok ginjal. Oh, ada ginjal penggantinya berarti. Ya, Dok, ya? artinya kalau misalnya pasien ini supaya dapat ginjal baru harus ada donor. Iya. Itu lagi. Tadi jadi duit. Main berapa? Saya kadang pengen gini. Ya. Tapi ternyata tidak boleh diperjualbelikan. Nah, itu salah dok ya. Biasanya yang jadi donor itu sementara ini di kita ya keluarga dekat. Iya, biasanya keluarga itu Ibu, lah, pasangan bapak, ya, Dok, ya. adik, kakak yang masih Saudara lah saudara. Dok, ya. Dan Iya. kalau di luar negeri sudah bisa galau-galau itu. Iya, iya. Sampai ke dari mayat kadaver istilahnya Iya, diambil iya, ginjalnya. iya. Tapi kalau di kita masih yang hubungan darah. Keluarga terdekat dulu. Ya, karena Iya. kalau di luar itu biasanya ditakutkan terjadi jual beli. Iya. Iya. Nah, selain cuci darah tadi, apa lagi dok yang bisa dilakukan untuk misal ada penyakit yang ada di ginjal kita? Ya, sebenarnya kita perlu mengetahui faktor risiko. Maksudnya tuh kira-kira siapa sih yang berisiko kena ginjal? Ya. Iya. Yang ada yang dinamakan tidak bisa dimodifikasi, artinya tidak bisa diperbaiki. Misalnya karena dia lahirnya prematur, misalnya kan, Oh. kurang bulan, Iya. apa namanya berat badan kurang, atau juga misalnya pada usia tua. Usia tua tuh untuk terkena gangguan ginjal bisa lebih besar ya. Iya. Kemudian misalnya memang ada keturunan, misalnya bapak ibunya sudah kena ginjal, maka dia Penyakit turunan kemungkinan. Dok ya. Nah kemudian satu lagi, misalnya dari lahir ginjalnya sudah ada kelainan. Oh. Pas dia lahir Bawaan yang sudah sudah ada. bawaan, artinya dari lahir dia ada. Nah itu yang kira-kira kayaknya susah diperbaiki. Oh. Tapi iya. faktor lain yang sangat penting mungkin untuk masyarakat kita di Indonesia, penyebab pertama itu darah tinggi. Oh, nah cek berhenti cek marah-marah cek. Jangan Darah tinggi marah-marah itu terus. konsumsi makanan kita Iya. dok atau Enggak, apa? maksudnya memang pasien itu sudah ada darah tingginya. Jadi Oh. pasien-pasien yang darah tinggi itu komplikasi utamanya itu Baliknya ke ginjal. Ke ginjal. Balik ginjal tadi. kemudian yang kedua kencing manis. Nah, kencing manis itu merupakan penyebab nomor 2 di Indonesia untuk terjadinya gagal ginjal. Iya. Kemudian, nah ini agak malu, agak lama aku Ah, ngomong. tahu aku sudah. Obesitas masuk ini pasti. Obesitas Ya, pasti. ya, Iya, tapi iya, udah iya. baca karena Iya. karena Makanya dia kalau ngomong dia kan. bilang, sadar diri maksudnya tuh. Mas aku inilah aku senengnya. Jadi kan baca ketemu dokter. Iya. Jadi berhentilah tangan kau gratis. Gak baca nyinggung makan kosong dikit, meh. Ya. Iya Itu, Dok, ya, salah Iya, satunya iya. juga. Jadi obesitas itu faktor risiko untuk terjadinya gagal ginjal karena dari obesitas bisa terjadi darah tinggi dan juga kencing manis. Iya. Nah, dan tentu yang terakhir itu ada makan makanan atau obat yang memang merusak ginjal istilahnya. Misalnya zat-zat pengawet yang mungkin bisa waktu kita makan itu harus benar-benar teliti, jangan sampai makan makanan yang tidak sehat gitu. Iya. Bener. Jadi emang sepital itu nih sebenarnya ginjal kita itu. Dok, Iya, ya. karena Dan kalau rusak sudah rusak seluruh galau gitu, Dok, ya. makanan itu terakhirnya di Ginjal galau. ginjal aplikasinya, termasuk obat-obatan. Iya, obat-obat misal macam-macam obat pun kita tidak boleh konsumsi terlalu lama ya, Iya. Dok ya? Itu Artinya ngaruhnya ke ginjal. terutama obat-obat anti nyeri ya. Jadi kalau kita ada sering sekali ketemu tuh misalnya pasien-pasien katakanlah sakit rematik ya, nyeri-nyeri kan Iya. di kampung-kampung misalnya. Iya. Iya. Dia makan obat dari warung bay ya, apa itu namanya yang biasa dijual bebas ya untuk Iya. Menghilangkan Tapi nyeri kan, lah gitu ya. karena dimakan terus-menerus dia akan rusak ginjal. Dan satu lagi bahwa penyakit ginjal itu ada yang akut dan yang kronis. Maksudnya kalau dia terjadi akut tuh waktunya lebih mendadak misalnya kan. Iya. Kalau kita hitungan waktu tuh dari 2 hari sampai 7 hari itu masih bersifat akut. Iya. Tapi kalau dia lewat 3 bulan itu yang kronis. Perbedaannya tuh
kalau yang kronis, yang berlangsung lama itu biasanya ginjalnya tidak akan kembali normal. Tapi yang akut ini biasanya masih bisa kembali normal, itu bedanya. Oh, ya jadi emang ya amit-amit lah ya, semoga kita dijauhkan lah ya dari apa tadi cerita dokter juga tadi, memang sepenting itu dan separah itu kalau sudah rusak. Enak kalau memang bisa diperbaiki dok ya, ini benar-benar tidak bisa nian itu yang susah nian nih dok ya. Ya itu tadi, kalau sampai berakhir dengan gagal ginjal yang dia harus terapi pengganti ginjal, cuci darah, cangkok ginjal, ataupun namanya peritoneal dialisis atau cuci darah sendiri. Tapi kalau hal apa ya dek ya? Pertama-tama mungkin kita ngerasanya aneh gitu dok. Hal utama atau deteksi dini apa yang harus kita lakukan? Ya, artinya seperti yang saya jelaskan, yang penting bahwa misalnya kita ini punya risiko tidak. Nah, artinya kalau kita sudah punya risiko, kita harus waspada. Deteksi dini itu jangan sampai dia sudah bergejala berat, baru ketahuan, baru terasa. Nah, pada awal-awal misalnya ada perubahan dari air kemih, itu sudah harus dicek. Terutama yang dicek itu kencing, dicek di labor. Kemudian fungsi ginjal, namanya ureum kreatinin. Itu yang paling penting. Terus mengukur tekanan darah atau ngecek gula darah. Karena kita tidak tahu bahwa apakah kita ini ada kencing manis atau tidak kalau tidak dicek. Jadi sebenarnya kalau istilahnya medical check up ya, artinya kita mengecek kondisi tubuh kita walaupun mungkin tidak ada gejala. Tapi kalau kita terdeteksi dini, maka pencegahannya lebih mudah. Tapi kalau dia sudah berat dan timbul gejala-gejala yang berat tadi, itu sudah masuk tahap akhir. Artinya untuk pencegahan menjadi gagal ginjal sudah tidak mungkin. Bukan nyegah lagi dok ya, sudah harus diobati ya. Benar. Kalau cegah sih dari awal dok ya. Nah, jadi artinya makanya tema Hari Ginjal Sedunia sebenarnya jatuhnya besok 13 Maret. Besok. Di situ dinilai apakah ginjal kita ini sehat. Artinya kalau tanpa gejala, air kemih kita jernih, tandanya jernih itu banyak minum ya. Kalau dia pekat, kuning itu kurang minum kita. Kemudian tidak ada gejala-gejala tadi. Banyak kemungkinan, berarti tidak panjang cerita. Kalau di kode rumah ini. Kita sambung lagi dok. Kita sambung lagi dok. Iklan dulu. Ya, Pak. Kami bakal balik lagi tetap bersama kami di Warung Ebo. Masih di Warung Ebo, kita di segmen kedua. Nah, cak biasa kalau di segmen kedua dan ketiga kita buka line penelpon interaktif secara langsung di 0711 380022 yang nak bertanya tentang tema kita hari ini. Nah, ada apa ini Kak Okan? Tema kita bahas soal ginjal ya, karena apakah ginjal Anda ginjal kita sehat apa tidak, mendeteksi dininya dan melindungi sesuai dengan besok ya dok, katanya dok ya, ada Hari Ginjal Sedunia. Iya, setidaknya kita pengen ingeti juga lah ya buat kesehatan kita sama-sama kan, itu ya. Oke, mungkin diteruskan lagi. Mungkin uji banyak kemungkinan tadi dok. Mungkin tadi sampai mana tadi Cek Mari kita sampai itulah pokoknya makan kalau minumnya kurang gitu kan. Jadi sebenarnya di samping tadi ya, darah tinggi, kencing manis, itu yang paling penting juga bahwa misalnya infeksi pada ginjal, kemudian batu ginjal. Banyak sekali pasien-pasien dulu ya, kalau sekarang mungkin sudah berkurang, dengan adanya batu ginjal dia misalnya tidak mau dioperasi, dibiarkannya banyak batunya sehingga merusak ginjalnya dan berakhir dengan gagal ginjal. Nah, itu harus dihindari. Terus penyakit-penyakit autoimun misalnya kayak mungkin pernah dengar lupus. Nah, itu bisa berakhir dengan gagal ginjal juga. Kemudian pada wanita biasanya ada namanya penyakit kanker di rahim ya. Cervix. Itu bisa ke ginjal juga. Oke. Jadi banyak dok ya? Banyak pada laki-laki biasanya prostat, gangguan prostat. Ya. Jadi tumor di ginjal tentu juga akan merusak ginjal. Jadi tumor juga dok ya di ginjal? Ya, di ginjal bisa tumor. Jadi ginjalnya rusak dan tidak berfungsi. Ini kalau dari pola makan yang sehat itu yang cak mana dok? Biar tidak
terganggu ginjal, Dok? Ya, yang jelas yang utama minum air Harus banyak putih minum. itu kalau sebaiknya sekitar 2 galon apa, Dok? satu Enggak, setengah Bukan, kebanyakan. banyaknya 2 galon. 1,5 sampai 2 liter. Artinya mungkin Sehari. 8 gelas itu 8 sampai 10 gelas. Nah, cak mana pas puasa ini, Dok? Kita ini kurang cairan enggak, Dok? Ya, artinya kebutuhan cairan itu pada malam hari tentu kita usahain ya. Artinya pada saat Dengan buko catatan ya, mungkin. Dok, minumnya tadi air putih. Iya, bukan Yang es teh utama. manis ya, Cek. Lagi es sirup, pola kali. Es sirup, Iya. es campur. Jangan ngomong ya. Oh iya, ngomongin ini deh. Tuh, Iya, iya, itu iya. benar, Jadi berarti ada air catatan putih ya. air putih. Iya. Iya. Oke, apalagi Dok tadi mungkin minum pasti harus Iya. banyak. Apalagi Buah, Dok. Buah boleh. Artinya juga penting Buah tuh kan buah ya. yang mengandung Ya. air ya, Dok. Kemudian tentu kalau ada yang merokok ya. Iya, Ya, iya. rokok itu bisa menyebabkan gangguan ginjal. Nah, Kita angkat telepon dulu ya, Dok. halo. Halo, dengan siapa di mana? Warung Ebo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ridwan di Palembang. Siapa, Cuk? Pak Ridwan. Pak Ridwan. Silakan Pak Ridwan, nanya apa? Iya, nanya mungkin yang berhubungan dengan gagal ginjal dokter Topan ya. Oke. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum dokter Topan. Waalaikumsalam. Ya. Mungkin kita selama ini bersyukur ya dengan kemajuan ilmu teknologi ini. Jadi pasien gagal ginjal itu bisa bertahan hidup walaupun itu dari polis dan sembuh dok ya. Ya. Tapi bisa bertahan dengan hemodialisis. Tapi dengan dokter Novadian ini dari asing lagi dok di instalasi hemodialisis dok. Karena keluarga saya sudah hampir 10 tahun ya, di dalam dok. Yang saya ingin tanyakan dok ya, dengan hemodialisis itu pasien gagal ginjal itu kira-kira menurut ilmu kedokteran itu bertahan berapa lama dok? Kalau cuci darah terus dok ya, pasien tersebut dok. Yang saya ingin tanyakan begitu dok. Dan juga dok ya, karena mati dan hidup kita di tangan Allah Subhanahu Wa Taala ya dok ya. Jadi kita tidak bisa pastikan walaupun teknologi kedokteran canggih dok ya. Tapi ada juga yang cangkok ginjal tidak bertahan lama dok ya. Di cangkok ginjal paling katanya ada 5-6 tahun dead. Dan cuci darah juga ada yang 10 tahun sampai lebih masih bertahan hidup dok ya. Tapi ada juga yang sebulan 2 bulan dok. Itu yang saya tanyakan tuh yang menurut kedokteran itu yang umumnya itu berapa lama dok? Bertahan dengan hidupnya itu untuk cuci darah dok. Cuma itu aja Oke. yang saya tanyakan. Terima kasih dok. Assalamualaikum. Iya. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam. Pak Ridwan, iya. Silakan, Dok. Jelas dok? Iya. Jelas. Intinya kalau cuci darah itu berapa lama dia Ya, Bertahannya. terus bertahannya? cangkok ginjal. Cangkok Iya, ginjal. cangkok ginjal juga. Jadi sebenarnya pasien cuci darah itu sangat tergantung dari apakah dia murni hanya gagal ginjal dan cuci darah saja. Artinya tidak disertai penyakit lain. Yang sebagai lain, penyerta. Kalau dia disertai penyakit jantung, biasanya agak sulit, Dok, ya? sulit. Iya, iya, iya. Atau biasanya sarafnya lah kena, misalnya kena stroke. Karena kan kalau kita lihat, terutama kencing manis dan darah tinggi ini, komplikasi yang utama itu ke jantung, ke ginjal, ke saraf, ke mata. Iya. Kita Nah, kalau tuh Tapi kalau seandainya komplikasinya itu hanya di ginjal dan pasiennya disiplin, dia minumnya dibatasi, makan makanannya tidak berlebihan, bisa bertahan. Ada yang 10 sampai 15 tahun pasien kita. Oke. Dan tentu disiplin. Iya. Kadang-kadang pasien merasa bosan, tidak mau disiplin. Nah, yang utama itu biasanya pembatasan cairan. Kan kalau kita lihat sekarang lagi enak ya, musim hujan, dingin, Iya, sejuk. iya, iya. Tapi begitu musim panas, rasa haus Iya. tinggi di negara kita ini, terutama tropis, maka pembatasan minuman itu sangat sulit bagi pasien kita. Iya. Sehingga begitu minumnya banyak,
maka airnya berlebihan. Nah, kalau yang berlebihan itu Iya. gimana, Dok? Dia tuh numpuk di dalam tubuh karena tidak bisa dikeluarkan. Air kemih kan sudah sedikit. Iya, Dia numpuk di kaki, di Iya. perut, di Bengkaknya paru-paru. di badan, Dok, ya? Nah, itu akan memperberat pasien tersebut. Jadi sebenarnya pasien-pasien itu kalau dia disiplin dan dengan disiplin itu kondisinya akan jauh lebih baik, maka bisa bertahan lama. Tapi begitu dia tidak disiplin, banyak minum, jantungnya kena. Nah, itu tidak akan tahan lama. Kalau jantung sudah kena, apalagi misalnya dia kena saraf juga, stroke, atau yang berat misalnya matonya tidak bisa ngelihat, sehingga dia secara sehari-hari sudah susah gitu. Nah, itu tidak. Tapi kalau yang tadi yang saya katakan dia tidak disertai dengan komplikasi yang lain, bisa bertahan lama. Kemudian juga yang tadi, yang pasien cangkok ginjal itu ada juga yang tidak bertahan. Itu problemnya kan setelah cangkok ginjal itu dia harus makan obat. Obat itu maksudnya supaya mencegah penolakan dari tubuh terhadap ginjal yang baru. Nah, makan obat itu biasanya sumber hidup. Nah, ada saatnya pasien-pasien cangkok ginjal itu bosan, tidak mau lagi makan obat itu. Kemudian juga tidak boleh sampai kena infeksi, harus hati-hati. Maksudnya itu kalau kita sebut pasien cangkok ginjal itu karena dapat cangkok ginjal baru dan dapat obat-obat, kalau istilahnya obat itu menekan daya tahan tubuh sebenarnya, supaya tubuh itu tidak menolak ginjal. Nah, obat-obat tersebut mengakibatkan sebenarnya dibandingkan orang yang biasa, dia daya tahan tubuhnya lebih lemah. Nah, oleh karena dia harus terhindar, misalnya yang agak muda tuh cacar ya. Cacar tuh misal nular. Itu bisa bahaya sama pasien kalau dia cangkok. Karena tadi ketika imunnya lagi turun Iya. tadi. Jadi dia bisa Virus masuk. Jatuhnya lebih berat. Kalau Cepat kenanya cepat. Oke. Jadi kalau kita mengatakan usia itu, bisa ada yang 10 tahun, 20 tahun bertahan. Tapi itu tadi sangat tergantung dari apa yang pola makan, kedisiplinan, dan tentu saja penyakit yang nyertai. Kalau penyakit yang nyertainya berat, tidak akan tahan lama. Oke, jadi emang kalau konteksnya dulu olahraga, ya. Dok, olahraga yang untuk orang ginjal nih, Dok. Sebenarnya yang ringan mungkin yang paling baik itu jogging, jalan baik, jangan yang berat-berat, yang bersifat nak bertanding. Jantungnya terlalu berlebihan. Jiwa sportivitasnya tinggi ya, masih nak tarung nih ya. Jadi atlet pon bae dia. Iya, jadi boleh olahraga tapi yang ringan-ringan baik. Ya, ringan baik. Jadi Main catur, Dok. Tidak, ya. bukan. Olahraga Tapi ringan. ingatnya itu. Nah, tapi Dok, nyambung juga Dok, kan banyak kita jingo gaya hidup sekarang ya. Ada yang hobi begadang, ya kan. Ada yang makan tidak teratur, merokok tadi juga, itu kan. Nah, Makannya berlebihan. makannya berlebihan. Nah, sebenarnya tadi kita sebut pengaruh tidak sih, Dok? Apalagi kita kan tahu jam tubuh ini kan ada jamnya, Dok. Iya, betul. Kalau tidak salah ginjal itu jam malam, Dok ya. Yang dia memang kerja, kan harusnya kita istirahat, ginjal baik kita malah masih melek, Dok. Nah, itu sebenarnya mana sih pengaruhnya, Dok? Ya, artinya tubuh kan perlu istirahat. Makanya dari referensi atau jurnal disebutkan banyak sekali pada usia-usia muda sudah terjadi gagal ginjal. Nah, salah satu faktornya karena kurang istirahat. Apalagi misalnya dengan permainan game misalnya, yang nge-game 24 jam tidak istirahat. Nah, itu salah satu penyebab pemicu ya. Di samping sebelum ke ginjal dia ke darah tinggi dulu biasanya. Jadi darah tinggi dulu, setelah darah tinggi berakhir ke ginjal. Akibatnya ya sekarang itu banyak usia muda yang kena. Berarti tidak resiko hanya umur tua, tidak. Muda juga. Dari gaya hidup tadi, Dok. Malah anak-anak kan, anak-anak tadi faktor risiko ya, tapi kalau yang utama kan yang dari lahir ya. Ibarat kata dokter nih ngomong berhentilah main game tuh. Istirahat. Maksudnya istirahat. Boleh, tapi istirahat. Minum harus cukup istirahat. Makan cukup istirahat. Minum cukup. Baru kali lagi lupa main. Tapi kalau konsumsi garam berlebih, Dok, itu juga pengaruh nggak, Dok, ke ginjal? Garam berlebih itu sebenarnya lebih cenderung ke darah tinggi ya. Tapi kalau sudah sakit ginjal, garam berlebih itu
hubungannya dengan penahanan air di dalam tubuh. Ada namanya retensi Dia garam. mengikat air ya dok ya? Dia Garam mengikat tuh ya? air numpuk di dalam tubuh. Kalau air meningkat di dalam tubuh tentu tidak baik, tidak bisa menimbulkan bengkak. Kalau istilah kitanya edema itu bengkak di kaki, kadang-kadang di perut. Nah, makanya begitu dia darah tinggi atau ginjal, garam harus dibatasi. Betul. Kalau makanan tertentu dok, misalnya kayak contoh ujinya santan-santanan, misalnya kalau berlebihan juga katanya tidak bagus, atau yang lain, ada tidak pengaruhnya itu juga dok? Ke makanan kita sehari-hari. Iya, ke makanan sehari-hari yang mungkin spesifik. Kalau terlalu berlebihan dok maksudnya, kalau secukupnya sih tidak apa-apa, nah kalau berlebihan pengaruh sih itu dok. Sebenarnya Mompo, Curhat, mompo, iya. mompo. Kan baca kontrol juga, Cek. Jadi biar makan tidak berlebih, Cek itu. Nah, iya. tapi yang paling penting kita harus cek namanya kolesterol nih. Kolesterol Rutin enggak tuh- kau kan nih cek kolesterol? Woi, tidak lah. Pemirsa kan belum Apa? tahu kalau dia berdiri. Oh, goyang-goyang tuh. Jadi memang harus rutin cek Iya, iya, kesehatan iya, secara berkala ya dok ya? Iya, artinya kalau misalnya kolesterolnya tinggi, apa yang harus kita kurangi? Misalnya kan yang banyak kolesterol ini kayak siput makanan laut Oh ya. udang, kepiting, cumi. Kemudian ada yang namanya jero-jeroan. Iya, iya. Nah, terus satu lagi kalau misalnya dia sudah kena ginjal itu biasanya protein. Protein yang dikurangi. Misalnya ikan, daging, tahu, tempe, telur. Bukan tidak boleh. Kadang-kadang kita ngomong Dikurangi. tidak dimakannya, datang lagi lah kurus kering dia. Iya. Karena kan sehari-hari itulah yang dimakan. Karena salah pemahaman ya dok. Iya. Bukan dikurangi tapi bukan tidak boleh Di-stop, tapi Dikurangi Dikurangi. porsinya. Biasanya ikannya sikok setengah. Iya. Nah, itu biasa hubungannya. nasinya sepiring Jadi setengah. setengah. Protein yang tinggi di dalam tubuh itu membebani kerja ginjal. Oh, makanya dikurangi proteinnya tadi. Kalau proteinnya tinggi, beban kerjanya berat, dia tambah rusak. Iya, paham. Oke. Jangan berlebihan. Iya, benar. Jadi emang sebaik lagi jangan berlebihan lah. Jangan Termasuk minum berlebihan. juga tadi jangan berlebihan juga dok. Oh ya? iya. Iya. Karena bengkak di mana-mana ya. Nah, kalau ini juga dok, kan kalau kita juga di video-video media sosial kadang ada kan video-video, maaf misalnya ada ginjal dikeluari batunya yang mencak ekar, cak itu segala macam. Nah, memang ada nian dok yang cak itu. Gila dokter temui enggak? Iya, ada tidak memang kasus sampai cak itu dok? Jadi cak ini, kalau saya kan dokter penyakit dalam ya, artinya kita mendeteksi mungkin ketemu batu-batu itu. Iya. Nah, KG ada dokter bedah urologi. Oh, oke. Nah, mereka yang membedah, Oke, yang oke, mengambil. oke. Tapi kan sekarang sudah canggih, tergantung ukuran batunya. Ada yang cukup ditembak, tidak perlu dibuka. Kalau zaman dulu setiap ada batu itu kan operasi besar, buka. Makanya kadang-kadang masyarakat tuh atau pasien Takut. ngeri dan tidak mau Jadi operasi. operasi itu lah ujung-ujungnya. Karena ada dikit langsung Operasi. dibelek. Tapi Cak. mereka tidak Ada tahu. laser kan dok? Ada sekarang. Makanya sekarang sudah canggih ya, Iya. dok ya. Iya. Dan mereka berpikirnya, ngeri kan. Tapi kalau batunya dibiarkan itu, pertama dia jadi sumber infeksi. Kedua merusak ginjal. Nah, berakhir dengan gagal ginjal tadi. Iya. Jadi fungsi ginjalnya rusak, berakhir gagal ginjal, cuci darah. Nah, oleh karena itu perlu dihindari, diambil batunya. Oke. Jadi memang berbentuk batu nih ya dok? Gara-gara batu ginjal tuh jadi iya, hitam, keras itu. apa ya, satam kayak gitu ya, kalau batu satam yang hitam itu. Memang adonian berarti bentuknya. Cak, itu. Adonian. Iya. Ini Iya, iklan iya, atau bukan tadi? Iklannya. Oke, Iya, kita iya. sambung lagi dokter di segmen terakhir. Kaget pemirsa, kami bakal balik lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Warung Pak Ebo. Makasih pemirsa Pal TV, masih bersama kami di Warung Ebo. Tak terasa ya, kita di segmen Iya, terakhir, benar, segmen benar. ketiga. Tapi jangan khawatir pemirsa, kita masih buka line penelpon secara interaktif di 0711 380022. Kita juga. Yang nak bertanya seputar tema kita hari ini masih ada dengan Iya. Dr. Nova Dian SPPDF Iya. KGH Finasim. Nah, Iya, ini benar. dokter Dokter spesialis ini penyakit prakteknya dalam. di rumah Rumah sakit sakit RSMH. RSMH. Iya. Kalau nak ketemu dokter kan? Nah, boleh dok. Prakteknya kapan dok kita dok? Kalau dari SMA hari Senin dan Selasa. Senin dan sama Selasa. Iya. Iya. Nanya konsul, jangan nongkrong. Iya. Kalau tidak salah RSMH ini dok
pendaftaran sudah online dok ya? Iya. Nah, Nah, nggak itu perlu lagi enak. nggak datang dulu. Iya, Iya. kalau sudah gitu. zaman tadi kan Betul. canggih, oke. Jadi Nggak baca perlu ke rumah sakit lagi. Benar, benar. Nah, tadi ada yang nanya di live Nah, Instagram, itu ada dong. siapa Putri? Apa? Ya Rel- Putri, rel- pertanyaannya tadi kalau nggak salah Cak Mano mengobati batu ginjal. Iya. Nah, iya dok. Kalau kita iya penyembuhannya. Kalau kita kena batu ginjal dok, nah itu Cak Mano Iya. kira-kira proses penyembuhannya. Jadi kan kalau sudah ada batu itu biasanya kita kan periksa dulu. Iya. Ya, di Periksakan diri dulu. Ya, ketemu dokter dulu. Nanti kan di USG dulu ya. dilihat ukurannya. Kalau ukurannya biasanya di bawah setengah senti ke bawah, itu mungkin masih bisa hancur dengan obat-obatan. Tapi kalau sudah di atas itu, biasanya harus dengan pembedahan. Oke, jadi dia hancur dengan obat dok. Iya. Kalau di bawah- Kalau Tapi di bawah kalau di setengah bawah senti. setengah. Setengah senti. Setengah senti. Ya, kalau di atas itu tidak bisa, apalagi kalau sudah 2 cm, 3 cm. Ada namanya batu stakon yang besarnya, wah sudah. Besarnya Cak Mano lah. Mencak batu Sama bata. besarnya. Wah, tidak bisa lagi. Caknya masalah batu daripada ginjal Iya. dok. Makanya, oke. Besar batu dari ginjal, bahaya. Berarti Mana naruh batu di susah sini. ini Iya, sana, Pak. makanya. Berarti kalau misalnya di bawah Setengah senti. setengah senti, berarti kita minum obat. Ya, kayak kita nilai. Iya, Biasanya sudah. masih bisa hancur. Oke, kalau yang tadi ya mau tidak mau udah di Harus ada ada pencegahan. laser lah segala macam. Iya, sambil lanjut. Oke. Gitu. Tapi kalau di Palembang dok, yang Cak dokter lihat, tinggi dah angka gagal ginjal. Iya, atau yang sering konsul atau sering datang, Cak Dok, mana, iya. Sepanjang 2024, 2025 ini. Jadi sekarang ini termasuk sangat tinggi ya. Artinya pasien-pasien gagal ginjal terutama di daerah SMA itu sampai kita overload, artinya tempat mesin gitu tidak cukup istilahnya, saking banyaknya. Membludak pasien, Iya. dok. Makanya dengan Hari Ginjal Sedunia ini yang paling penting itu sebenarnya pencegahan. Iya, benar. Pencegahan supaya tidak menjadi gagal ginjal. Iya. Nah, Dengan cara itu tadi. makan yang sehat. Iya, Dok, ya. hidup sehat lah ya. Minum air yang cukup, Iya, kemudian perbanyak. kalau dia merokok tidak merokok lagi, Iya. minum alkohol tidak minum alkohol lagi, dan tentu dia harus mengenali faktor risiko tadi. Iya. Dia darah tinggi atau kencing manis. Kalau dia darah tinggi, dia harus makan obat teratur, Iya. harus mengukur tekanan darahnya, mengecek. Begitu juga yang kencing manis, gula darahnya harus terkontrol, tidak boleh lebih dari normal. Karena darah tinggi dan kencing manis ini tadi saya sebutkan penyebab terbanyak gagal ginjal di Indonesia. Kalau pasien-pasien tersebut tidak dicegah atau dia tidak berobat dengan baik, pasti banyak. Iya. Nah, angka darah tinggi di Indonesia ini 36% dari penduduk, bayangkan. 36%. Artinya dari 10 orang, Mhm. Masih ada 3 resiko darah tinggi. Oke, 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 oke. 36%. Jadi kalau darah tinggi itu angkanya banyak, tinggi di Indonesia, jadi gagal ginjalnya banyak juga. Iya, pengaruh ke ginjal. Nah, juga. akibatnya itu tadi sekarang ini, terutama di kita ya, di Sumatera Selatan, di Palembang, angka gagal ginjal tinggi. Tinggi dok. Oke. Tapi untuk penyembuhan dok, kira-kira setelah kita kena nih, resiko sembuhnya itu lebih besar atau tidak? Ya, artinya begini. Tadi apakah dia sudah kronis, sudah berlangsung lama prosesnya, atau akut, atau waktunya mendadak atau lebih pendek? Iya. Kalau dia akut, itu masih bisa kembali normal ginjalnya. Tapi yang kronis tadi tidak mungkin. Agak sulit ya. Nah, jadi dia ada derajatnya, derajat 1 sampai 5. Yang paling berat itu derajat 5, yang fungsi ginjalnya di bawah 15%. Oh. Nah, dari 1 sampai 4 ini masih bisa kita harapkan tidak berakhir dengan gagal ginjal. Oke. Jadi harapan itu tetap masih ada Tetap ya, masih Jadi ada. takut pemirsa ini kaget, kau Iya, kan nggak taunya benar. ada galau berobat lagi ujung-ujungnya. Jangan. Nah, amit-amit Iya, itu iya, dok. iya, iya. Cak, contoh yang kata Wak Ebo tadi, kawan mama, Ya, itu Kawan lah. mamanya kawan nih. selama ini Cuci Cuci darah. Cuci darah terus. Penyida. Alhamdulillah Tapi sekarang sehat. Iya. tidak lagi. Iya. Oke. Jadi banyak alternatif pengobatan ya dok alternatif ya yang pengobatan. dilakukan ya. Yang penting juga mungkin balik ke kita juga konsisten Percaya ya. sih kok lagi Iya. ya. Iya, mungkin suruh obat, terus pola disiplin. hidupnya diubah juga, disiplin. Cak Oke. lancar ngomong konsisten nggak? Belajar. Mudah-mudahan konsisten kali ya. Iya. Semoga setelah dari konsul ini konsisten ya. Datanya tambah jadi. Tapi kita ngingetin juga lah buat galau dok ya. Jadi Iya. kita Besok artinya di Palembang ini kan masih tinggi. Nah kita juga
ya jago-jago dak tua, dak muda, jago Bisa lah menyerang ginjal siapapun kita, ya. bener ya. Cak Yang itu. hobi makan itu loh. Nah, Dok, kalau masyarakat ini kan biasanya galak percaya juga dengan pengobatan alternatif. Iya. Nah, selain dari dokter dia galak minum obat herbal ataupun juga dengan teknik-teknik penyembuhan lain, akupuntur lah atau Iya. apa. Itu cak mana Dok, bener nggak secara dari medis? Iya, kalau misalnya herbal itu kan kita tidak tahu persis karena tidak dalam penelitian nih. Kalau obat-obat dokter itu sudah dititi, mulai dari dicoba dengan binatang dulu. Kalau binatangnya hasilnya bagus, baru ke manusia. Kemudian manusia dikit, banyak. Sudah banyak observasi, Dok, ya? Dilihat efeknya bagus apa tidak. Tapi memang obat herbal itu pada misalnya orang-orang tertentu dia bagus, tapi pada orang lain belum tentu. Kalau obat herbal itu sudah dititi dan dikembangkan, itu tidak ada masalah. Artinya dalam satu sisi lebih baik kita obat yang benar-benar dari dokter yang sudah dititi. Jadi obat herbal itu dikatakan tidak boleh. Orang-orang tentu kan ada yang berhasil kan, Iya, bagus. iya. Tapi kalau dia belum dititi, dokter tidak bisa menganjurkan. Iya. Biasanya cocok-cocokan. Iya. Mungkin juga ini kali ya, tetap juga ya kalau herbal lah jula, cuma dokter juga tetap jalan juga maksudnya Cak itu kali Dok ya. Atau tetap rekomendasi dari dokter? Iya. Iya, sebaiknya. Apalagi kan obat-obat tersebut pasti berakhirnya di ginjal karena Iya, benar, benar. Muaranya di dibersihkan, ginjal galau. difiltrasi atau dikeluarkan lagi lewat ginjal melalui air kemih. Iya. Kalau kayak pengobatan lain Dok, kayak akupuntur atau memang metode-metode pengobatan lain, itu disarankan nggak sama? Ya artinya kalau dia akupuntur itu sifatnya kan tidak makan obat kan. Artinya kita juga nak memastikannya bagus atau tidak, ya mungkin kalau ada penelitiannya bagus, kita tidak ada masalah. Iya. Tapi artinya setiap apapun yang dilakukan terhadap pasien atau masyarakat itu sebaiknya yang sudah diteliti. Betul. Kalau dari akupuntur ada penelitiannya dan bagus hasilnya, kita tidak ada masalah. Betul. Jadi memang sebaiknya tapi harus dikonsultasikan ke Iya. ahlinya. Apalagi kalau akupuntur itu sudah ada sekolahnya sekarang. Iya, benar. Bukan yang biasa ya. Iya, Ada iya, sekolah akupuntur sekarang, ada Bukan ahlinya. yang kaleng-kaleng ya. Iya. Sudah ada certified-nya. Iya. Gitu, gitu, yang, Dok, ya. yang langsung nyucu sini nyucu. Asalnya Ada coba ya. tekniknya. Iya benar. Iya, tapi emang kalau lebih aman ya langsung baik temu Langsung, betul. Dokter Nova Temui Dian dokter Bella. Nova Dian, Iya. betul. Senin dan Selasa ada di RSM. Iya. Nggak payah lagi, yuk. Daftar bela online sekarang. Iya, Masuk ke benar, jadwal ya. kita ya, Mbak ya. Nah, Mbak RSM Benar. Jadi nggak usah kita ini kan kadang-kadang nak diagnosa dewek Dok. Macam-macam kadang-kadang tuh kan. Ay, makanya lebih bagus langsung diagnosa apa namanya ke dokter baik itu Dok ya. Tapi memang kadang-kadang takut memeriksakan diri. Iya sih, memang. Banyak itu. Memang. Nah, jadi Gila, rumah sakit tuh besar. agak takut kan bermuaranya kan Iya. namanya operasi itu lah, Dok. Ayo. Iya. Sakit sinilah. Nah, tapi kalau dia diketahui lebih awal, mungkin untuk mencegah dia berlanjut menjadi lebih besar lagi besar, penyakitnya. itu bisa dicegah. Oke, benar. Jadi bisa dari sekarang lah pokoknya Dok ya Dari nggak usah sekarang. takut. Tapi Dok mungkin pengalaman dokter, maaf Dok, pernah iya. ada terjingok batu ginjal yang besar Dok? Sebesar apa lah paling selama pengalaman dokter? Iya, ukurannya tuh bisa sampai kan kalau bisa sampai 5 cm. 5 cm. langsung kemarin ngukur ya. Ngukur dia. Ngukur baju di badan dia. Karena Besar juga 5 misalnya cm, besarnya pertama malah. dia tidak pernah periksa, apalagi kalau posisi batunya itu tidak nyumbat. Iya. Jadi dia tidak begitu ada keluhan. Tapi kalau di saluran kecil ada namanya antara ginjal dengan kandung kemih itu ada saluran kecil namanya ureter. Kalau di situ pasti sakit. Oh, makanya itulah yang kadang-kadang mau baru berasa oh ada batu Iya. ginjal. Oh. Tapi kalau dia di ginjalnya dewe, Iya. kadang-kadang tidak berasa, tahu-tahu sudah bertahun-tahun. Nah, ada sakit-sakit. Mungkin yang utama mungkin sakit pinggang kalau dia besarnya nih. Iya. Pasti USG baru ketemu. Nah, sebelum itu dia tidak tahu. Nah, bukan jompo, berarti sakit pinggang nih ternyata. Siapa tahu kan ya. betul. Cek itu ya paham. Nah, jadi kita sudah di akhir segmen ini, Dok. Kita pengen minta harapan atau juga closing Himbauan, statement. iya. Dan juga ada hari ginjal Hari sedunia ginjal tadi sedunia oleh besok. yang apa yang dilakukan oleh mungkin RSMH ke depan. Iya, jadi kita pada Hari Ginjal Sedunia ini sebenarnya kita pengen dari mengetahui ginjal kita sehat atau tidak, kemudian mendeteksi dini dan melindungi sebenarnya untuk mencegah. Mencegah itu
kalau kita bisa melakukan pencegahan, tentu hasilnya akan mengurangi angka kejadian daripada gagal ginjal tersebut. Dan harapan kita dengan adanya Hari Ginjal Sedunia ini, maka semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, aware ya kepada ginjalnya, dan tentu dengan gaya hidup yang sehat. Kita misalnya tadi saya sebutkan minum air 1,5 sampai 2 liter sehari, hindari rokok, alkohol, makan yang bergizi. Kalau dia punya faktor risiko darah tinggi, kencing manis, tentu dia harus berobat, kontrol tekanan darahnya, kontrol gula darahnya, sehingga hal tersebut akan mencegah terjadinya gagal ginjal. Karena bila sudah terjadi gagal ginjal, kualitas hidupnya tentu akan lebih jelek, kemudian harapan hidupnya juga ya umurnya akan lebih pendek. Oleh karena itu kita berharap semua pihak bersama-sama, tidak hanya dokter, semua masyarakat, kalau yang bisa mengikuti ini dapat mencegah. Nah, paling tidak kalau ada gejala, ada kelainan yang utama, misalnya di air kemihnya ada perubahan, tolong cek ke dokter, jangan didiamkan sehingga menjadi kondisi yang lebih berat. Dan yang paling kita takuti berakhir dengan gagal ginjal tersebut. Ini itu yang saya sampaikan. Ya. Berarti tema Hari Ginjal Sedunia itu mencegah ya? Iya, mendeteksi dini, mencegah. Dini. Betul. Jadi memang balik-balik lagi ke pola hidup kita masing-masing ya, Dok ya. Pola makan ya. Pola makan. Pacaran. Gula. Pola makan. Tidak langsung pacaran masuk ngomong sini. yang nak jadi habis Iya. puasa dia dewek ngembat. Kasih dokter sudah hadir Iya, dokter. terima Semoga kasih. hari ini Iya, informasi kita bermanfaat. bermanfaat Iya. untuk masyarakat semuanya yang lagi nonton Warung Ebo. Betul. Nah, itu dia. Jadi pemirsa Iya. tetap ya jaga-jaga Iya, kita sekali jaga kesehatan sama-sama lah ya. Betul. Jadi Iya. ujung-ujungnya memang mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Benar, setuju nih ya. Terima Iya. Mari ya, kasih ditutup. Warung Pak Ebo, kita sudahi dulu di sini. Kita ketemu lagi di hari Rabu setiap jam 3 sampai jam 4 sore hanya di PAL TV. Memang punya kita. Dengan narasumber yang berbeda dan presenter yang Inilah ya. Sampai jumpa pemirsa. Terima kasih dokter sekali lagi. Maria, Maria, gadis meranjat tak banyak ular. Maria, Maria, tak kemana-mana sekolah. Maria, Maria, gadis meranjat tak banyak ular. Maria, Maria, tak kemana-mana